Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Serang dari kelompok 3 Angkatan 51. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Yusuf Ramdhani AMDKEP, Oviani Husnul Fatimah AMDKEP, Riri Apriliani Hakim AMDKEP, Kini Eka Tamara Yusnitalia AMD RMIK. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok pada hari ketiga, yaitu hari ini, tanggal 1 April tahun 2022, terkait analisis isu kontemporer. Apa sih analisis isu kontemporer itu? Analisis isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan yang menjadi trending topik pada masa kini. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul dikarenakan berkembangnya teknologi yang tidak disertai dengan kesiapan orang yang mengalaminya. Dalam diskusi kemarin, kami memilih isu terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19. Kenapa kami memilih isu tersebut? Di sini ada beberapa alasannya. Yang pertama yaitu karena pandemi COVID-19 sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan secara tuntas. Setiap hari kasus positif COVID terus meningkat. Sampai hari kemarin, berdasarkan sumber dari kemenkes.go.id, tanggal 31 Maret tahun 2022, pasien dengan terkonfirmasi COVID-19 yaitu sebanyak 6.012.818. Alasan selanjutnya yaitu meskipun kini sedang dicanangkan perubahan status dari pandemi menjadi endemi, namun sampai saat ini COVID-19 masih menjadi bencana non-alam yang sangat serius. Dan yang terakhir, karena pemerintah telah mengupayakan cara pencegahan dan pengurangan penularan COVID-19, salah satunya dengan vaksinasi COVID-19. Cakupan vaksin di berbagai daerah sebagian hampir menyentuh 70%, dan kegiatan vaksinasi digencarkan hingga ke desa, RT atau RW, dan sekolah-sekolah. Namun, masih saja ada kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi. Penyebabnya apa sih? Ini di beberapa ada karena sebagian beredar berita menakutkan tentang KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Penolakan orang tua untuk vaksinasi COVID anak sekolah. Selanjutnya ada rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi dan tidak setuju dengan program vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksinasi booster. Ini berdasarkan sumber dari kabarbisnis.com. Nah, permasalahan tersebut menjadi sangat penting dalam upaya pengendalian pandemi, selain isu teknis seperti ketersediaan vaksin dan yang lainnya. Di sini ada penjelasan isu terpilih yang sudah kita diskusikan. Ini ada beberapa aspek. Aspek pertama yaitu aspek aktual. Penjelasannya, isu yang dipilih sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat yang saat ini mengalami pandemi COVID-19, di mana masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Dari aspek problematika, isu yang dipilih memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan solusinya. Aspek kelayakan yaitu isu yang dipilih masuk akal, realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dan yang terakhir dari aspek kekhalayakan, isu yang dipilih menyangkut hajat hidup banyak orang. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan pra-analisis menggunakan metode. Nah, selanjutnya di sini kami melakukan pra-analisis menggunakan metode pentahelix. Yang dimaksud metode pentahelix menurut Arif Yahya adalah kolaborasi 5 unsur subjek atau stakeholder pariwisata, yaitu academician atau akademisi, business atau
bisnis, community atau komunitas, government atau pemerintah, dan media atau publikasi media. Biasa disingkat dengan ABCGM. Nah, dari subjek government sendiri atau dari pemerintah ini sudah ditetapkan beberapa peraturan-peraturan pemerintah terkait vaksinasi. Contohnya ada Permenkes nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID. Terus ada keputusan Dirjen P2P nomor HK-02-02-4-1-2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan pandemi COVID-19. Dan yang terakhir ada Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Dari subjek akademiknya sendiri, pelaksana fasilitas kesehatan maupun akademisi menyatakan bahwa masyarakat masih banyak yang ragu meski sudah dapat edukasi tentang vaksin COVID-19. Untuk subjek bisnis, banyak masyarakat yang berpikir bahwa vaksin hanyalah permainan bisnis oleh sebagian oknum yang memiliki kepentingan tertentu. Subjek community yaitu lingkungan, jadi apabila orang-orang terdekat kontra dan terus mempengaruhi seseorang atau suatu kelompok, ada kemungkinan seseorang tersebut atau suatu kelompok tersebut menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin. Dan yang terakhir ada dari subjek media. Pengaruh media sosial yang menyebarkan berita hoax menyebut bahwa efek samping COVID-19 berbahaya dari banyaknya data orang yang meninggal dunia akibat vaksin COVID-19. Di sini kami menganalisis menggunakan analisis fishbone atau analisis tulang ikan. Analisis fishbone ini lebih menekankan pada sebab dan akibat. Jadi tadi kan kami mengambil isu terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19. Nah, di sini dari segi manusianya itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin masih kurang karena terdapat beberapa isu negatif yang beredar di masyarakat. Lalu termakan isu hoax yang beredar, efek negatif yang timbul setelah dilakukan vaksinasi, dan informasi penolakan yang sama di beberapa negara. Dari segi sosialisasinya nih, kurangnya sosialisasi tentang manfaat dan fungsi vaksin, minimnya petugas yang datang untuk bersosialisasi tentang vaksinasi, informasi mengenai vaksin terbatas di media sosial, sehingga tidak semua masyarakat mampu mengakses informasi tersebut. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk mencari informasi tentang vaksin, seperti itu. Terus dari segi lingkungan, di sini adanya provokasi dari sesama masyarakat untuk tidak melakukan vaksinasi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap COVID-19, dan akses menuju lokasi vaksinasi sulit dijangkau. Terus kita terakhir ada dari segi produk vaksinnya itu sendiri. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa cairan vaksin COVID-19 tidak boleh masuk ke dalam tubuh, dan beberapa pendapat mengatakan bahwa vaksin COVID-19 belum teruji secara klinis. Jadi dari analisis tadi ada sumber utamanya yaitu manusia, sosialisasi, lingkungan, dan produk vaksin, dan kita jabarkan tadi beberapa penyebabnya. Ini mengakibatkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19. Nah, dari diskusi kami dapat diambil kesimpulan bahwa ini solusinya tuh bisa dilakukan sosialisasi secara masif yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan oleh stakeholder baik secara offline dan online. Ini bisa kita sosialisasikan dari media sosial, pembagian leaflet atau brosur,
Dari analisis tadi, terdapat beberapa sumber utama yaitu manusia, sosialisasi, lingkungan, dan produk vaksin. Nah, sudah kita paparkan juga penyebabnya apa saja yang mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19. Dari diskusi kami diambil kesimpulan bahwa ada solusinya, yaitu dilakukan sosialisasi secara masif yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan oleh stakeholder baik secara offline dan online. Ini bisa kita sosialisasikan dari media sosial, pembagian leaflet atau brosur, dan perlunya informasi yang detail mengenai program vaksinasi ini kepada ASN, sehingga mampu menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah pendekatan kepada TOMA atau tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Mungkin cukup sekian presentasi terkait isu kontemporer dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.